Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Sokro yang juga bukan siapa-siapa. Mas Sokro, ngomong-ngomong ya, saya teringat teringat dengan apa yang pernah saya lakukan dulu. Pada waktu itu saya dan merasa keminter banget. Keminter dalam artian pada saat saya jadi penyiar dulu itu saya keminter lah ya, artinya kepimpinan saya itu pernah mengatakan wah orang bener lah, masa iya untuk mencari iklan aja angelet por karena ya gitu loh. Nah ini ternyata setelah saya sekian kemudian pernah mengelola radio, ternyata sebulan aku kemudian keminter yo. Nah, ini terkait dengan falsafah Jawa yang namanya kalau tidak salah ingat ini Mas Sokro ya, aja rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Nah ini gimana penjabarannya kepriwe Mas Sokro? Ya jadi aja rumangsa bisa, ning bisa rumangsa. Nah, aja rumangsa berarti jangan merasa bisa melakukan segala sesuatu saya bisa. nah, Jadi overconfident atau terlalu percaya diri. nah itu Ya, iya, menganggap bahwa yang lain tidak bisa. Nah, Saya bisa, saya yang paling bisa. Nah itu kan ada superior gitu ya. iya. Nah tapi jadi sing bisa rumangsa. Artinya bahwa kita itu harus bisa melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Akibatnya bagaimana kalau saya bertindak begini, kalau saya berucap begini, terus Ya. ada yang tersakiti atau tidak, kemudian ada yang merasa juga tidak berkenan, tidak Merasa direndahkan lah kayak gitu segala ya. macam. Nah ini falsafah Jawa ini memang ya tadi berapa kali kita sering sering mengungkapkan banyak kaitannya dengan bahasa-bahasa yang lain. Ojo rumangsa bisa, bisa dadi rumangsa. Itu ada kaitan nanti bisa nerima ing pandum. Nah, ya arahnya itu ya. Iya. Nah, paling tidak kalau punya pendirian ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa, itu artinya pendapat orang lain pun bisa kita terima dengan kita baik terima ya kan. baik, iya. Meskipun bertentangan katakanlah, kita tetap tetap saja tidak merasa oh enggak benar dan sebagainya. Iya. Itu kan seperti itu ya. Ya, misalkan saya seorang insinyur nih Mas. Saya seorang insinyur teknik sipil misalnya teknik sipil yang tentang bangunan jembatan lah dan sebagainya dan kering lah. Iya. Jenengan sebagai pemborongnya bikin jembatan. Terus saya merasa bisa rumangsa kayak di atas angin ini dengan karena Anda sebagai mandor aja misalkan. Saya bilang dengan arogannya, "Ki, waktu ini caranya orang kayak gitu dunia kan tapi dengan cara-cara yang tidak sopan dalam Ya. arti tidak sopan. Tidak menghargai lah ya. Anda kan sebagai mandor di situ tentunya punya anak buahnya, Ya. punya kuli bangunan dan segala. Nah, cara menyampaikannya itu saya arogan. Nah kan paling tidak kan maksudnya tersinggung tuh. Ya, iya. Kok kayak gitu sekali? Tinggal dipanggil ke ruangannya kan. Ya. Ini Mas Tony besteknya begini. Menurut teorinya semen segini harus campurannya ini. Ya. Besi ini harus dengan ini kan harus begitu. Iya. Ya jadi ini supaya nanti kita bangunannya kokoh kuat kemudian berumur panjang kan harus begini. Bukan terus langsung di lapangan Iya. antem kromo seperti halnya sekarang Mas. Sekarang juga gitu. Banyak orang pintar tapi minteri. Ya, Pak, ojo dadi wong pinter kuwi ojo keminter. Ya, Mengko mbok keblinger. Ini gue. Ya. Nah, sebagai contoh tadi kayak Mas Cokro bilang itu di dalam hal meskipun sarjana teknik atau lain ini paling tidak kan kalau kita bisa menghayati tentang ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa ini kan paling tidak niki kan ya kayak ini begini Pak, menurut ini begini. Nah menurut
penjenengan gimana? Kan kayak gitu, bertukar pikiran kan Seorang akhirnya. pimpinan kan harus bisa asih, asah, asih. Asih artinya dia bisa menerima bawahan Ya. dalam bentuk apapun ya. Dalam arti keluhan, kritik, saran yang bersifat membangun itu asih ya. Jadi tidak membedakan. Asuh dia bisa mengelola manajemennya itu di dalam ini manajemen spiritual, artinya dia bisa memahami karakter anak buah. Iya, Si A si B ini karakternya begini, tidak dipukul sama rata, tapi ada si A ini karakternya begini, saya harus caranya begini Iya. bukan dihantam kromos disamaratakan. Asah, asih, asuh. Asah kita harus selalu mengasah kemampuan kita. Iya. Belajar itu kan tidak ada batasnya tuh. Iya. Sampai tua sampai mati itu ilmu itu kan terus saja ya. Iya. Nah itu pun apa namanya, wong pinter urung tentu menang karo wong pengalaman. Nah, Kan gitu lah. Artinya kalau kita kita bisa ngrumangsani, bisa rumangsa, meskipun dia bukan apa namanya sarjana tapi pengalamannya melebihi saya kan. Iya. Paling tidak, nah itulah artinya bentuk penghargaan. Iya. Ya kan, saling menghargai. Artinya tidak hanya seperti sosial media sekarang kan, banyak sekali yang insya Allah nah sing bener kepriwe. Nah, mereka ternyata tidak bisa menjawab. Nah, itu yang namanya rumangsa bisa nanging ora bisa ngrumangsani kan ya gitu. Ya tadi intinya gini, jadi segala sesuatu itu jangan superior, jangan menganggap saya itu paling lebih, merendahkan orang lain, membuat dirinya sendiri seolah-olah saya adalah leader yang tidak ada tandingannya gitu. Iya. Ya itu. Nah ini sekarang banyak sekali yang seperti itu, banyak bukan banyak sekali ndak, tapi memang ada lah ya yang seperti itu, artinya sekarang tidak lihat mau pengamat tuh mas, pengamat ini, itu coba kalau dia duduk misalnya bisa dia duduk, bisa apa enggak mengamankan kebijakan dari pimpinannya. Sekarang sampai apalagi kalau kita ada yang mengatakan menyamakan pimpinan kita seperti hewan dan lain sebagainya, itu kan kalau kita bicara soal ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa, sebetulnya ini yang diutamakan justru rumangsane ya mas. Iya. Rumangsane, ada rasa rumangsa kayak gitu. Rumangsa kalau bisa justru meskipun kita bisa, tapi rumangsa ora bisa. Ya. Nah, sebaliknya orang ora bisa kok ngakune bisa. Nah, ini yang amat sangat berbahaya. Nah, ini yang banyak sekarang terjadi kan. Terjadi seperti itu ya. Karena dibalik-balik kan orang bisa tapi rumangsane bisa. Gitu. Kalau dulu orang-orang kita dulu, leluhur kita itu sangat tanda pasor. Nah, itu. Lah belum bisa kenapa-napa. Padahal dia bisa. Nah, sekarang enggak ya, kebalikan. Malah menonjolkan. Enggak bisa apa-apa tuh rumah nggak bisa. Yang padahal konsep orang bisa aja rumangsa bisa rumangsa itu segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang. Ya, tidak boleh gerasak gerusu, tidak boleh gerasak gerusu lah istilahnya. Ya, tidak boleh sembarangan lah. Dan segala sesuatu itu dengan pikiran yang positif, yang jernih, harus diambil nanti efeknya. Coba bagaimana kalau saya bertindak begitu, apa yang nanti dampaknya ke saya, kembali ke karma. Karma itu kembali ke karma ya, kembali apa nanti kita bisa kena karma nih. Ya karena agar bisa ngrumangsani itu tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Artinya kita bisa menghargai orang lain
Ya, ya kan tidak. Kalau tetap katakanlah rumangsa bisa, artinya kita sombong, Ya, jadi sombong. tidak pernah menghargai kelebihan orang lain. Yang dicari selalu kekurangannya, terus ya. tapi kelebihan itu yang kelebihan diri sendiri yang, nah itu orang yang tidak ngerumangsani. Nah, Orang bisa apakah rumongso. nah nggak bisa rumongso? Apakah kita akan seperti itu? Mestinya ya jangan. Nah, khususnya saya dan ya diri kita sendiri, dan kalau bisa juga syukur-syukur untuk ketentraman, kedamaian, suasana kondusif negara kita bisa seperti itu. Semua warga negara kan gitu. Karena ya tadi itu seorang pemimpin ya balik di pimpinan rumah tangga aja lah. Iya. Jangan otoriter, jangan rumongso itu tadi, jangan apa-apa. Wong aku kan kepala rumah tangga gitu kan. Gua kudu manut. Nah, anak-anak didoktrin harus begini itu doktrin ini tanpa memperdulikan perasaan si anak bagaimana, si istri bagaimana. Nah, itu kan berarti dia hanya bisa rumongso bisa, tapi orang bisa dirumangsani. Nah, ya kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso itu sebetulnya mengharapkan apa yang akan kita lakukan itu bermusyawarah. Ya, dicari mana yang terbaik yang kita lakukan, tidak cuma aku lebih pinter. Nah, kan gitu. Ya itu jadi demokrasi kita kan mengajarkan musyawarah mencari mufakat. Di Islam tabayun. Iya, klarifikasi dulu. Iya. Ojo dal. Ujuk-ujuk apa tanpa data, tanpa fakta, ujuk-ujuk ngalak-ngalakna. Nah itu yang pakai datanya yang ngawur. Nah itu yang sebetulnya valid, ya. Kalau dikaitkan dengan ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso, ya itu rumongso artinya anggar aku tadi kaya apa bisa ya ngelakoni. Nah kan belum tentu bisa ngelakoni. Nah, harus ditempatkan ke diri kita sendiri. Tepo sendiri lah ya. Enggak nyong kaya apa ya teyeng. Apa lebih HP kan kayak gitu. Mestinya kalau orang yang rumongso bisa rumongso itu akan mengatakan ojo lah aku ngelakoni kae urung tentu bisa. Kan kayak gitu. Nah, iya, meskipun sebetulnya bisa tadi kayak tadi ya. Artinya sebetulnya kalau orang Jawa leluhur kita kan aduh apa aku bisa ya, padahal dia bisa sekali tapi selalu merendahkan dirinya seolah-olah ya tak jajal lah mbok bisa kan kayak gitu ya. Wong gini loh Mas, ini dalam kerajaan dulu kerajaan Mataram misalkan sampai ke masuknya kerajaan Demak yang masuknya Islam itu kalau sebelum kerajaan Demak kerajaan Islam itu masuk kan kita ada kerajaan Mataram kuno itu kan masih menggunakan penasehat spiritualnya yaitu para para pendeta lah pemangku pendeta di sini kan pemuda agama lah ya pandito kalau orang Jawa zaman dulu pandito katakan. Lah itu raja itu selalu berkonsultasi, bahkan ketika zaman kerajaan Demak pun kan para Sunan membackup para raja ya. Itu selalu dipanggil Anjing Sunan menika konten misalkan itu ada daerah yang belum bukti bagaimana. Terus Tanzen bilang ingat kese piye kae utusan 1-2 kali yo wis saiki nek ora gelem yo wis rawe-rawe lantas malang-malang putung sikat kan gitu. Iya seperti itu ya, tapi tatanannya dulu. Iya, artinya di ngrumangsani dulu baru melakukan. Walaupun sebetulnya ya. Jadi gini Mas, jadi ketika sebetulnya seorang raja kan otoriter punya hak penuh hak prerogatif. Saya tidak, misalkan saya dari kerajaan pasir luhur misalkan, ini Haji Barang tuh nggak mau tunduk, bisa saya sikat langsung. Ya langsung sikat bisa, gitu. Tapi tidak mereka melalui para penasehat spiritual.
ini Romo Kiai kasus ini konten ini dimusyawarahkan dulu. Oh ya coba kasih utusan sana apa masalahnya Tabayun ya, ya. ya istilahnya Kok gitu. tetap balelo lah Nah, ya itu lain, namanya lain balelo ya persoalan. Nah, ya. lembalelo kan harus Itu disikat saya, memang ya. sikat, Kalau ya, yang bener, seperti iya. itu tidak hanya zaman dulu, tapi Iya. sekarang pun kalau yang balelo-balelo dan iya. selalu membuat rusuh ya Rusuh sikat ngapain, tidak iya. masalah Iya, sebetulnya. iya. Nah, kalau ini kalau mudah-mudahan tentu saja termasuk terutama saya pribadi. Dan saya pribadi Nah juga. itu bisa sing rumongso, ojo rumongso bisa. Jadi segala sesuatunya bisa dikendalikan. Iya betul. Baik hawa nafsu, lalu apa namanya egoisme, Iya. merasa berkelebihan dan sebagainya. Tapi dengan adanya falsafah Jawa yang mengatakan ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso itu akan menjadi pengendali Iya. bagi emosional Itu kita dan dalam egoisme iya, kita. dalam filsafat Jawa juga ada namanya manunggaling kawula Gusti. Artinya sebetulnya antara penguasa dan rakyat itu menyatu. Bukan terus kita menjadi Allah, bukan. Iya. Tapi manunggaling kawula lan Gusti yaitu antara rakyat dengan pimpinan dan itu menyatu sehingga menjadi kebaikan. Ya, kebaikan untuk semuanya ya, tidak hanya untuk satu kelompok, satu golongan dan ya sebenarnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita mendalami tentang ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso ini sangat luas sekali. Tapi karena seperti halnya di awal selalu saya mengatakan saya bukan siapa-siapa, Mas Joko, ya hanya bisa kulitnya saja. Untuk kesimpulan dan lain sebagainya, monggo saya persilakan Anda sekalian untuk berkenan memberikan komentarnya, baik saran, kritik maupun masukan, dan juga sekali lagi mohon kiranya Anda berkenan untuk subscribe, like, and share. Nah, terima kasih Mas Sokro, sudah kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Salam sehat untuk para sahabat.